Pernah nggak sih kamu udah nyempetin waktu buat sendiri, entah ngopi, nonton, atau tiduran sambil scroll medsos, tapi kok tetap ngerasa capek dan kosong? Padahal katanya me time itu bikin fresh, tapi kenapa malah ngerasa hampa? Nah, bisa jadi bukan me time-nya yang salah, tapi caranya yang belum mindful. Yuk, kita ngobrol soal cara menikmati waktu sendiri dengan lebih sadar, lebih tulus, dan lebih bermakna, karena me time bukan cuma tentang menyendiri, tapi juga tentang hadir penuh bareng diri sendiri. Apa itu me time? Secara sederhana, me time adalah waktu yang kita alokasikan khusus untuk diri sendiri, tanpa distraksi, tanpa harus ngenengin siapa-siapa. Tujuannya bisa macam-macam: istirahat, mengenal diri, recharge energi, atau cuma menikmati hidup. Menurut American Psychological Association tahun 2021, punya waktu untuk diri sendiri terbukti bisa menurunkan stres, memperbaiki mood, bahkan meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Tapi, supaya manfaatnya benar-benar terasa, kita perlu menikmati me time dengan penuh kesadaran. Dan disinilah mindfulness berperan. Mindful itu apa sih? Mindful adalah kondisi di mana kita sadar penuh terhadap apa yang sedang terjadi di dalam diri, di sekitar, dan di saat ini juga. Nggak mikirin masa lalu, nggak nyasar ke masa depan, fokusnya sekarang. Menurut Jon Kabat-Zinn, tokoh penting dalam dunia mindfulness. Mindfulness adalah paying attention in a particular way, on purpose, in the present moment, and non-judgmentally, memperhatikan dengan sengaja di momen ini tanpa menghakimi. Mindfulness ini bukan cuma buat meditasi, tapi juga bisa diterapkan di aktivitas sehari-hari, termasuk dalam menikmati me time. Kenapa me time yang mindful itu penting? Me time yang dilakukan dengan sadar dan penuh perhatian punya efek yang jauh lebih dalam dibanding sekadar melepaskan diri. Berikut beberapa alasannya. Me time membantu kita mengenal diri lebih dalam. Waktu sendiri adalah kesempatan buat ngobrol sama diri sendiri. Saat kita hadir penuh dalam momen itu, kita bisa lebih peka sama perasaan, kebutuhan, dan isi pikiran kita. Penelitian oleh Nguyen tahun 2018 menunjukkan bahwa refleksi diri yang dilakukan dengan pendekatan mindfulness bisa meningkatkan pemahaman diri dan well-being secara signifikan. Me time mengurangi stres dan kecemasan. Saat me time kita isi dengan aktivitas yang mindful, tubuh dan pikiran bisa benar-benar rileks. Gak sekadar numpang tidur atau rebahan, tapi betul-betul merasa damai. Studi dari Cisasreti tahun 2009 membuktikan bahwa mindfulness terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres dan kecemasan bahkan hanya dengan latihan sederhana selama beberapa minggu. Me time meningkatkan koneksi dengan diri sendiri. Dalam kesendirian yang mindful, kita nggak merasa kesepian, justru merasa terhubung, karena kita belajar jadi teman terbaik buat diri sendiri. Tanda-tanda me time kamu belum mindful. Sebelum kita bahas cara menikmatinya dengan lebih sadar, yuk cek dulu me time kamu selama ini udah mindful belum. Berikut beberapa tanda kalau me time kamu masih kosong, rebahan tapi malah overthinking, nonton tapi sambil mikir kerjaan, skincare-an sambil balas chat orang, ngopi sendirian tapi scroll medsos tanpa henti, capeknya tetap nggak hilang walau udah istirahat. Kalau kamu ngalamin ini, kamu nggak sendiri. Banyak orang yang salah sangka, dikira me time itu cukup asal sendiri dan nggak ngapa-ngapain. Nah, padahal me time yang benar adalah saat kita benar-benar hadir untuk diri sendiri. Cara menikmati me time dengan lebih mindful, dan berikut langkah-langkah dan contoh praktis buat menikmati waktu sendiri dengan lebih sadar, lebih damai, dan tentunya lebih bermakna. Niatin dan sadarin sebelum mulai. Tanya dulu, aku butuh apa ya dari me time ini? Apakah kamu butuh istirahat, hiburan, atau sekadar ruang buat nangis dan jujur sama perasaanmu? Me time yang mindful dimulai dari niat. Tipsnya, kamu bisa tulis satu kalimat di kertas kecil: sekarang aku pilih hadir bersama diriku dengan kasih sayang. Jauhkan distraksi. Mindfulness butuh ruang untuk hadir. Jadi, coba matikan notifikasi HP, jauhkan TV yang nyala tanpa ditonton, dan tutup tab kerjaan. Ciptakan ruang yang tenang dan mendukung. Tipsnya, kalau kamu ingin me time sambil nonton, ya nontonlah dengan sepenuh hati.
Jangan sambil scrolling, hadir dalam satu hal saja. Kamu bisa melakukan satu aktivitas dengan penuh perhatian. Kamu bisa pilih aktivitas yang kamu suka, tapi kali ini, lakukan secara sadar, rasakan prosesnya, nikmati gerakannya. Jangan buru-buru, kontrol aktivitas, minum teh dan kopi, rasakan aromanya, hangatnya, rasanya menyentuh lidah. Mewarnai atau menggambar, biarkan tangan bergerak bebas tanpa harus bagus. Mandi air hangat, rasakan air menyentuh kulit, uapnya, aroma sabunnya. Masak, cium aroma tumisan, rasakan irisan sayur, dengarkan suara mendidih. Faktanya, menurut Brown Ryan tahun 2003, praktik mindfulness dalam aktivitas harian terbukti meningkatkan well-being dan kepuasan hidup, berlatih perhatian penuh pada napas. Napas adalah jangkar alami kita untuk kembali ke saat ini. Saat kamu merasa pikiran mulai melayang, cukup sadari napasmu. Latihan sederhana, tutup mata, tarik napas pelan 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, ulangi 5 kali, dan rasakan apa yang berubah di tubuh dan hatimu. Kamu juga bisa memvalidasi emosi yang muncul. Kadang, saat ngetim, muncul emosi yang gak nyaman, sedih, marah, kecewa. Jangan buru-buru mengusir, cukup duduk bareng emosi itu. Dengarkan tanpa menghakimi, contoh self-talk. Oh, aku ternyata masih capek banget, yang wajar. Kok sedih ini valid, aku temani diriku pelan-pelan. Lalu tuliskan perasaanmu. Menulis bisa jadi cara powerful buat mengenali dan merangkul diri saat kamu sedang sendiri. Ambil waktu 10 menit aja buat journaling. Pertanyaan yang bisa ditulis, apa yang aku rasakan sekarang? Apa yang tubuhku butuhkan? Apa yang aku syukuri hari ini? Atau apa yang ingin aku peluk dari diriku sendiri? Faktanya, journaling terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan emosional dan mengurangi gejala depresi. Selanjutnya, beri apresiasi untuk diri sendiri setelah selesai ngetim. Beri apresiasi pada dirimu. Ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir. Ini penting buat membangun hubungan positif dengan diri. Contoh kalimat, terima kasih ya, udah mau istirahat. Aku bangga sama kamu. Membuat kamu yang merasa nggak punya waktu buat sendiri, tenang. Ngetim nggak harus 1 jam penuh, bahkan 5 menit pun cukup, asal dilakukan dengan sadar. Contoh singkat, duduk 5 menit sambil minum air hangat. Tarik napas 3 kali penuh sebelum tidur. Dengarkan lagu favorit tanpa gangguan, atau menyisir rambut dengan perlahan sambil bilang, aku cukup. Self-love itu bukan tentang banyaknya waktu, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, bahkan di tengah kesibukan. Me-time bukan pelarian, tapi rumah. Me-time yang mindful adalah rumah tempat kamu kembali, bukan tempat pelarian dari hidup. Ia adalah ruang aman buat merasa, mengenal, dan menerima diri. Ia bukan tentang sendirian doang, tapi tentang kehadiran. Hadir sepenuhnya bersama diri sendiri tanpa tuntutan, tanpa syarat, karena pada akhirnya, orang yang akan selalu ada buat kamu. Ya, kamu sendiri. Jadi, yuk belajar hadir untuk diri kita sendiri, pelan-pelan, dengan kasih sayang, dengan kesadaran, karena kamu layak untuk dicintai bahkan oleh dirimu sendiri.